Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan makanan halal dan haram yang merupakan pelajaran fikih kelas 8. Berikut ini adalah kompetensi inti pelajaran bab 7. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu kompetensi dasarnya adalah 1. Meyakini manfaat mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban dan mudarat mengonsumsi makanan haram. 2. Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram. 3. Menganalisis ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. 4. Menyajikan hasil analisis tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Ibu mau bertanya nih, makanan favorit kalian apa sih? Pernahkah kalian berpikir apakah makanan yang kalian makan setiap hari itu termasuk makanan halal atau haram? Memangnya makanan halal atau haram itu seperti apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di mana dari ayat di atas sudah jelas bahwasanya bagi seorang muslim makanan yang dikonsumsi harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam, dan yang kedua baik atau thayyib, yang artinya makanan atau minuman itu harus sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Maka dari itu, makanan dan minuman yang kita konsumsi sebaiknya tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. 1. Halal dari segi zatnya makanan itu sendiri. Artinya, makanan dan minuman tersebut telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, dan lain sebagainya. Kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Maksudnya, makanan dan minuman yang halal harus diperoleh secara halal juga. Jika kita memperoleh makanan dengan cara yang haram seperti mencuri, merampok, menipu, maka tetap saja makanan apapun akan menjadi haram jika dikonsumsi. Lalu yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Artinya, makanan dan minuman apapun yang secara kandungannya halal akan berubah menjadi haram jika proses pengolahannya tidak sesuai syariat Islam. Seperti sapi atau kambing, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau buah anggur yang diproses menjadi minuman keras yang beralkohol, maka anggur tersebut haram untuk dikonsumsi. Lalu, dalam mengkonsumsi makanan yang halal, pasti akan ada manfaat yang kita peroleh, yaitu 1. Mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 2. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan. 3. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus bisa selektif dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Karena terkadang tanpa diketahui, makanan atau minuman haram bisa saja terkonsumsi oleh kita karena unsur tidak mengetahui. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.